Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Yunigrum dengan NIM 23512044400 dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemilihan ketua OSIS dengan menggunakan sistem e-voting berbasis web di SMPN 2 Parang. Saat ini perkembangan teknologi semakin berkembang pesat dan membawa perubahan pada masyarakat luas, terutama pada dunia pendidikan. Teknologi informasi sangat berperan penting dalam menunjang proses belajar mengajar dan kegiatan di sekolah. SMPN 2 Parang melaksanakan kegiatan pemilihan ketua OSIS melalui sistem e-voting yang disebut juga dengan electronic voting. E-voting merupakan salah satu upaya sekolah untuk mempermudah dalam pemilihan ketua OSIS agar menghasilkan suara yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya program sekolah pemilihan ketua OSIS secara e-voting, maka akan membuat kegiatan tersebut lebih cepat dalam menentukan hasilnya, sehingga hasil yang didapat lebih efektif dan efisien. Kemudian pemanfaatan teknologi secara umum yaitu efisiensi waktu dan tenaga. Untuk efisiensi waktu dan tenaga tidak memerlukan kertas suara sehingga lebih hemat waktu dalam persiapan dan pelaksanaannya. Kemudian proses pemungutan suara dan penghitungan hasil biasanya dilakukan dengan cepat tanpa perlu menghitung secara manual. Kemudian yang kedua yaitu transparansi dan akurasi. Yaitu mengurangi potensi kecurangan karena sistem e-voting mencegah manipulasi data. Hasil pemilihan dapat langsung diketahui begitu proses voting telah selesai karena data langsung tercatat di sistem. Yang ketiga yaitu menghemat biaya. Mengurangi penggunaan kertas dan alat tulis, kemudian tidak perlu mencetak kertas, suara, dan formulir lainnya, sehingga bisa menghemat anggaran. Yang keempat yaitu meningkatkan partisipasi. Siswa lebih tertarik untuk berpartisipasi karena prosesnya lebih cepat dan modern. Kemudian dapat diakses di mana saja, sehingga siswa yang tidak hadir di sekolah masih tetap bisa berpartisipasi, seperti di laptop, kemudian di HP. Kemudian pemanfaatan teknologi yang kelima yaitu keamanan data. Meminimalisir kesalahan karena suara ganda atau suara tidak sah. Kemudian data suara dapat disimpan secara digital dengan enskripsi yang aman untuk menjaga kerahasiaan pilihan siswa. Apa saja kelemahan pemilihan secara manual? Pemilihan ketua OSIS secara manual memiliki banyak tantangan seperti potensi kecurangan, biaya tinggi, dan proses yang tidak efisien. Kemudian permasalahan yang mungkin muncul apabila pemilihan ketua OSIS dilakukan secara manual. Potensi kecurangan yaitu suara ganda. Ada kemungkinan siswa memberikan suara lebih dari satu apabila sistem pengawasan tidak ketat. Manipulasi suara yaitu panitia yang tidak jujur dapat mengubah hasil suara selama proses penghitungan. Kemudian kertas suara tidak sah, yaitu kertas suara bisa rusak tidak diisi dengan benar. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu proses yang memakan waktu lama. Penghitungan secara manual, menghitung suara satu persatu secara manual dapat memakan waktu, terutama siswa yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian persiapan yang rumit yaitu persiapan seperti cetak kartu suara, distribusi, dan pengumpulan kembali membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Yaitu biaya yang lebih tinggi, yaitu penggunaan kertas, dibutuhkan banyak kertas untuk mencetak surat suara. Biaya logistik yaitu ada biaya tambahan seperti alat tulis, kotak suara, tenaga untuk penghitungan secara manual. Kemudian apa saja desain sistem dalam aplikasi e-voting ini, yaitu pertama adalah halaman login. Halaman login ini merupakan halaman awal ketika ingin mengakses sebuah sistem sebagai admin pengelola. Pengguna diharapkan memasukkan username dan password. Kemudian sistem akan memvalidasi apakah sudah benar. Jika memang sudah benar, maka sistem akan melanjutkan ke halaman beranda atau halaman depan. Kemudian sistem yang kedua yaitu kita masuk ke halaman beranda. Halaman beranda atau halaman depan merupakan tampilan pertama yang akan tampil ketika seorang admin berhasil login.
setelah dilakukan verifikasi oleh sistem. Di dalam halaman utama ini terdapat fungsi-fungsi penunjang dari sistem e-voting, antara lain pengelolaan input calon ketua atau kandidat, pengelolaan data pemilih, dan laporan hasil suara pemilihan. Kemudian halaman yang ketiga yaitu halaman data pemilih. Pada halaman ini, pembuat sistem menggunakan fungsi import data. Dengan fungsi import data, maka akan memudahkan admin dalam mengisi atau membuat data pemilih lebih cepat, yaitu dengan menggunakan template berupa file Excel kemudian diunggah ke dalam sistem. Pada halaman ini juga terdapat keterangan bahwa pemilih sudah melakukan pemilihan atau belum. Kemudian sistem yang keempat yaitu halaman hasil perolehan suara. Pada halaman ini, admin dapat melihat hasil perolehan suara pada pemilihan semua calon kandidat. Pada menu hasil perolehan suara, tampilan yang muncul setelah admin mengklik rekap suara, sehingga admin dapat melihat hasil perolehan suara oleh sistem. Kemudian apa saja rekomendasi untuk SNMPTN 2 Parang, yaitu berikut rekomendasi untuk pemilihan ketua OSIS dengan metode e-voting, yaitu mengembangkan sistem e-voting berbasis web atau aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kemudian melakukan pelatihan intensif bagi panitia OSIS dan siswa mengenai penggunaan sistem e-voting. Menyediakan infrastruktur pendukung seperti koneksi internet stabil dan perangkat yang memadai. Kemudian yang keempat yaitu mengintegrasikan simulasi e-voting ke dalam kurikulum pembelajaran berdemokrasi. Lalu kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian bahwa dengan adanya sistem e-voting ini, pemilihan ketua OSIS dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut, yaitu diharapkan siswa-siswi dapat melakukan proses pemilihan ketua OSIS dengan mudah karena sudah menggunakan teknologi sistem informasi dan demokrasi. Kemudian aplikasi sudah mampu menghasilkan sistem pengolahan hasil perolehan suara dengan akurat, cepat, dan efisiensi, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.